手にエースにお金をつぎ込んで勝手にヤクザに借金してみんなを売ったんだこの人は。Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69, yakni Mas Aska dan Mas Bram. Apa kabar nih Mas Aska? Halo, halo. Halo Mas Setiawan. Selamat berjumpa. Iya, lama tak jumpa, rambutnya sudah berubah ya. Ya, rada-rada bersih dikit lah. Bersih dikit bisa aja. Nah, yang kedua ada Mas Bram. Apa kabar nih Mas Bram? Halo Setiawan, alhamdulillah baik. Mantap. Sehat ya? Sehat. Oke, nah malam-malam ini kita ingin membahas sebuah serial yang sudah ada 2 season nih. Serial yang diangkat dari istilahnya sebuah novel yang bisa bilang ini novel fiksi kali ya Mas ya, yang novelnya non fiksi yang berjudul Senra Kantoku Muranishi Toruden. Nah itu mungkin kalau saya ngomongnya itu kurang benar ya mohon direvisi nanti. Nah film ini cukup menggemparkan sih ya, dalam arti menggemparkan istilahnya dunia atau istilahnya orang-orang yang suka menonton Netflix. Nah, kalau diangkat di serialnya ini diberi judul The Naked Director. Nah, dari judulnya aja ini cukup menjual nih, Mas. Dan membuat ya. Dan istilahnya benar-benar sangat-sangat ekstrim istilahnya judulnya nih, The Naked Director. Nah, itu kan kayak wah gimana gitu. Orang-orang pasti berkhayal tingkat tinggi nih. Nah, tapi ternyata ini kalau kita tonton ini, ya memang judulnya itu menggambarkan isi daripada filmnya, dan tapinya itu yang waktu itu sempat saya angkat di podcast saya yang dulu pas season pertamanya, bahwa serial ini sangat disayangkan kalau ditonton hanya untuk melihat tanda kutip itu adegan-adegan yang sesuai dengan judulnya nih, misalnya neket-neket apa gimana gitu, itu benar-benar sayang nih, karena itu benar-benar sebagai itu jangan. Nah, Mas Aska waktu itu nonton itu dari season pertama pas awal rilis apa ngejar dari pas sekarang ini? Awal ini langsung 2 season di Rapel. Oh, di Rapel. Karena awalnya mungkin iya karena kayak kurang berminat kan sebenarnya. Terlalu banyak dulu Netflix yang menggoda gitu, kayaknya malas mungkin skornya gimana gitu. Ternyata mulai season 2 baru mulai menarik nih, ternyata membahas industri porn gitu kan. Oke, udah penasaran dan waduh, langsung jatuh hati lah. Langsung engage banget itu sama film series itu. Ya, saya mau tanya itu waktu season pertama keluar, Mas Aska sebenarnya udah tahu Mas ya? Udah tahu, tapi belum ada minat untuk nonton. Kayak ya udahlah, paling drama Jepang gitu kan, klasik 80-an gitu setupnya gitu, jadi nanti dulu deh gitu. Mungkin bukan film yang harus ditonton di hari pertama tayang, harus langsung di apel gitu, enggak. Nanti dulu begitu season 2 mulai gempar, mulai banyak yang ngomongin, baru tuh mulai penasaran. Dan sebenarnya lumayan unik karena daya tariknya kenapa pengen nonton ini. Aduh, ada dosa dikit ya. Karena ada JAV Idol yang masuk di situ, main di situ, jadi penasaran. Oh, ada JAV Idol gitu. benerannya main situ ya? Saya nggak tahu malah. Iya. Oh, jadi sebagai pengamat, jadi wah, si ini main nih gitu, walaupun cameo 1 detik, tapi itu kelihatannya gara-gara itu dia pengen nonton gitu. Awalnya udah males. Oke. Ini jujur saya nggak tahu tuh, beneran nggak tahu. Awalnya ternyata itu ada istilahnya, ada selebritis istilahnya JAV Idol yang disebutnya ya. Idol yang ternyata itu jadi cameo. Oke, ternyata Mas Aska ini ngerti nih si ini nih ya. Waduh. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi Mas.
Kayak perlu bocoran-bocoran nih, Mas. Perlu ilmu. Nah, Mas Bram ini dari tadi udah senyum-senyum. Kenapa nih, Mas Bram? Enggak apa. Gimana? Saya sih nggak tahu ya, karena memang tidak menghafalkan mereka, jadi nggak tahu kalau itu ada. Cuman saya baru tahu kalau saya kan karena penonton ini ya Super Sentai atau Power Rangers Jepang. Itu yang pemeran si siapa Kawada itu adalah si Go Silver, salah satu jadi Super Sentai yang ke-25 itu namanya dulu Go Ranger tahun 2000-2001 saya lupa. Nah, itu dia pemeran itu pada saat mudanya, pemeran Kawada. Nah, itu yang itu ya. Iya betul, produser yang PH pertama ya, yang akhirnya ditinggal sama si yang berkacamata ya. Betul. Yang suka sama boneka ya. Ya, yang suka membayangkan si Meguminya kan, yang suka nonton di kamar, yang di ruangannya itu. Yang jatuh cinta pada Meguminya. Iya benar. Kalau saya nonton itu akhir 2020 kemarin sih Mas, jadi nggak yang begitu keluar jebret langsung nonton, enggak, karena benar kata Mas Aska tadi bukan sesuatu yang urgent kayaknya untuk ditonton, dan even bahasannya boom banget kan di awal, tapi saya masih cukup melihat kalau di season 1 itu plot dan adegan mau bilang tidak senonoh, tapi saya lihat, mau bilang apa ini? Paling poinnya. Adegan itu, peragaan itu tadi, itu masih cukup menu utama. Masih cukup menarik buat saya. Tapi di season kedua itu kebalik. Saya malah skip adegan-adegan adegan badannya, karena menurut saya secara plot itu lebih utuh, lebih lebih jelas semuanya, karakternya dibangun, terus kemudian plot dan konfliknya itu lebih berasa. Jadi menurut saya season 2 itu better, jauh lebih baik kalau buat saya ya. Mungkin nggak dalam arti karena itu diarahkan dalam arti yang season pertama kan untuk menggambarkan di mana revolusi, kita ngomong revolusi daripada porno industri porn film ya, yang dimana yang awal itu kan mereka kan pornnya itu fake porn ya, pura-pura istilahnya kan. Nggak masuk ya? Bukan nggak masuk, tapi ya benar, nggak masuk fake, istilahnya pura-pura, mungkin pakai campuran susu kental manis, istilahnya kayak gitu-gitu itu ya. Iya. Dalam arti awal-awal kan, karena cukup sopan bahasanya. Ya, rem ini. Ya harus direm sih, kalau nggak tiba-tiba nanti di-ban lagi. Nah, soalnya kan kalau di sini kan kita lihat kan si tokoh utamanya si Toru ini kan merasa istilahnya yang sejak dikhianati itu akhirnya kan pikirannya terbuka melihat peluang bisnis, dan dia melihat itu ya ini nih fake ini malah istilahnya terlihat pura-pura dan tidak natural. Akhirnya itu dia ini gimana nih caranya supaya beneran. Nah, itu udah benar-benar dari situ pun juga udah istilahnya bentrok tuh dengan budaya waktu itu nih. Walaupun waktu itu dianggap itu ya udah mulai bergeliat nih. Nah, habis itu kan setelah itu mulai lagi tuh gimana kalau tanpa uncensored istilahnya kan kalau dulu kan censored. Nah, mungkin karena di season 1 itu ingin menggambarkan perubahan revolusi budaya itu, jadi istilahnya itu mau nggak mau itu jadi tanda kutip itu yang tadi Mas Aska bilang itu menu utama. Padahal kalau saya ngelihatnya itu sih bukan sebagai menu, tapi itu diperlukan tuh untuk, kalau bagi saya nih, untuk season satunya itu memang diperlukan untuk menggambarkan betapa istilahnya liarnya, atau istilahnya bilang itu bisa bilang liar atau visioner kali ya, kalau di satu sisi itu liar tapi terobosan. Kalau bahasa halusnya kan visioner, terobosan daripada si tokoh utama ini nih, dalam arti karena dia betul, karena dia tahu ini maksudnya ya manusia itu, orang-orang itu, kaum Adam ataupun kaum Hawa itu, istilahnya pria atau wanita itu ya ada nih yang istilahnya pangsa pasarnya yang sangat besar, bukan hanya Jepang aja, seluruh dunia. Nah, itu sih kalau yang menarik dari yang season pertama itu, di mana gebrakannya itu tuh sampai ada politik-politiknya, sensornya itu ada ukuran-ukurannya itu kan hal yang
kita nggak mikir sih beneran sih, dalam arti mungkin kalau kita dalam arti sebagai yang pernah menonton film-film istilah porno gitu dan melihat yang ada sensornya itu, kita nggak sampai berpikir bahwa itu ada ukurannya tuh. Dalam arti ini harus melewati harus nggak boleh melebihi apa gimana, kan ini kan dibahas nih. Nah justru kalau saya sih yang menarik dari film ini justru saya melihatnya itu bukan adegan misalnya semi-seminya, kita ngomong semi ya, tapi justru tanda kutip itu pengetahuannya itu loh, dalam arti ternyata itu politik-politiknya itu ada loh, seperti itu loh. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Ya sama kayak diomongin Mas Owen ya, kayak kalau Netflix tuh ada apa namanya, kayak drama kayak Itaewon Class yang dia mengulik tentang industri restoran. Terus habis itu ada startup yang mengulik industri tentang gimana membangun sebuah perusahaan gitu kan. Dan di Jepang itu punya industri yang lumayan seksi untuk dibahas, tapi kayak tabu, masih underground banget gitu. Yaitu industri pornnya. Itu kan terlalu kelam dan kelihatannya susah kalau diceritakan secara belak-belakan. Tapi Netflix tuh mengemasnya itu dengan cara yang unik gitu. Ya kalau adegan seks itu kayak komplementernya. Kita bahas tentang industri porn yang memang bakalan ada adegan eksplisit itu. Tapi dari karakternya itu, dari season pertama, Toru Muranishi itu punya satu karismatik yang nggak bisa lepas sampai di season kedua ending gitu. Ini orang cuma sales, cuma jual barang ke orang Yakuza, dia sukses dengan uniknya, visioner dengan pakai celana dalam, terus dia bisa menjual itu. Ini orang gila tapi jenius gitu, dan dia cocok banget ada di industri porno gitu, yang nekat, yang bisa ngejual segalanya, punya visi hebat, punya cara rekrutmen orang-orang hebat gitu. Jadi yang awalnya emang penasaran karena ini memang industri porn nih, tapi ternyata karakternya itu yang ternyata yang bikin engage, yang bikin pengen tahu lebih dalam tentang Toru Muranishi bakal segila apa kalau dia menguasai industri porn, bahkan dari awal majalah sampai nanti akhirnya monopoli industri satelit itu karakter development pun bakalan terasa. Wow, ini orang ujiannya banyak banget, gobloknya nggak banyak, tapi ya gitulah, karismanya kan nggak bisa hilang gitu, visionernya gila banget gitu. Iya nih, kita nggak ngebayang ini kehidupan nyatanya si Toru Muranishi ini apakah benar-benar segila itu atau gimana nih. Nah dalam arti seperti ini, sebenarnya itu jiwa tanda kutip dia ini karisma dan jiwa marketingnya ini benar-benar dapat nih, dalam arti kebetulan dia ini bisa menerapkannya di yang dia suka nih, sesuai dengan misalnya apa yang di pikiran dia nih. Misalkan yang bahkan yang di ending pun yang disuruh jual batu ya bisa gitu. Itu kan gila, pinter gitu. Bisa. Jadi istilahnya ya kayak Wolf of the Wall Street kali ya, dalam arti ya, perbandingan kalau boleh punya ya, dalam arti ya. Kalau ini nih benar-benar jiwanya ini benar-benar hebat sih. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Tapi jangan dilupakan juga bahwa dia punya dia punya masa lalu yang kelam gitu loh. Dia kan awalnya hampir dipecat, terus sama bosnya ditunjuk sama salah satu sales yang bisa menjual buku ensiklopedia sih awal kamus. Kamus bahasa Inggris ya. Kamus bahasa Inggris, dan dia tidak bisa bahasa Inggris sampai dia ke salah satu rumah Yakuza dan segala macam gitu. Nah, maksudnya even itu adalah mungkin kita melihat itu sebagai gift, tapi jangan dilupakan dia juga suffer untuk mencapai titik itu. Bahkan ketika dia tahu istrinya selingkuh di rumahnya dengan orang yang berhelm itu pekerja ini kali ya, gali-gali gitu ya. Kalau helm orange kalau biasanya kuli-kuli kalau biasa ngeliat di kartun. Nah itu menurut saya cukup menggambarkan sih bagaimana dia berusaha untuk di titik itu, dan bukan yang kemudian dia digambarkan mungkin dari kecil pintar ngomong, pintar ini. Dia dulunya orang gagal loh, even di rumahnya sendiri dia punya ibu yang
cukup intervensi terhadap rumah tangganya. Buat saya apa ya, menggambarkan ke kita, mungkin kita bisa lihat seseorang itu mudah, tapi mungkin kayak gunung es, kita lupa di bawahnya atau sebelum-sebelumnya masih banyak banget perjuangannya kalau kita lihat karakternya si Muranisi ini gitu. Ya, saya setuju sih. Soalnya kadang-kadang itu kita nggak melihat istilahnya apa yang membuat dia itu seperti sekarang ini. Dalam arti mungkin aja di titik tertentu gitu ya. Mungkin aja di titik tertentu itu dia istilahnya merasa, wah ini udah saatnya gue berubah nih istilahnya. Bukan Power Ranger, berubah. Hensin. Ini the power of kepepet kayaknya, Mas. Power of the kepepet. Bukan Hensin ya, bukan Hensin. Kamen Rider dong. Nyambungnya. Nah, itu benar sih. Dalam arti kan tadi itu mungkin kan awalnya dia merasa tersinggung, maksudnya terpukul istilahnya apa yang kurang dari dia, apa karena dia nggak berpenghasilan, apa gimana, dan akhirnya itu dia kan memutuskan untuk bangkit nih dari keterpurukannya itu. Dan yang kalau kita lihat dari ceritanya ini tidak terlepas dari orang-orang yang dia temui itu, dalam arti yang akhirnya itu menjadi satu grup yang menurut saya itu melebihi keluarga ya mereka ya, yang grup awal itu tuh, yang benar-benar awalnya itu. Nah, dan itu saya lihat itu sangat-sangat di satu sisi itu sangat-sangat indah sih, di mana itu persaudaraan mereka itu yang sama tukang make up, kameramen, yang tukang bawa-bawa barang tuh yang badannya gede, terus habis itu yang tadi itu yang produsernya yang pertama segala macam itu benar-benar entah kenapa itu mereka itu jadi sejiwa dan seraga ya, sejiwa dan sepikiran ya mereka ya. Dan sevisi dan itu emang susah. Dan akhirnya itu ya kalau saya lihat itu mereka itu malah jadi loyal ya, benar-benar loyal sampai di titik benar-benar udah nggak bisa dipertahankan, baru ya akhirnya itu mereka mau nggak mau satu persatu itu ya istilahnya ya tidak sevisi, tapi pada intinya itu mereka itu menjadi satu keluarga nih. Itu sih kalau yang saya lihat sih. Nah kalau Mas Aska nih ada poin-poin yang bisa ditarik gak nih dari 2 season ini? Ya benar sih, kayak awalnya kemasan luarnya oke, dulunya seksi naked character, isinya bakalan tentang soft porn, isinya bakalan tentang industri porno, tapi di balik itu ternyata yang paling kuat tuh tentang friendship, tentang brotherhood-nya itu yang kuat gitu. Gimana dalam satu teamwork, walaupun mereka di dunia kelam, mereka struggle, dan itu kan mungkin fakta yang terjadi di industri Jepang ya. Karyawan-karyawannya tuh mereka struggle banget, bahkan sampai bintang pornonya pun bakalan orang dari desa masuk ke kota dibayar demi telanjang dan macam-macam. Itu kan sungguh kelam banget gitu. Dan di sini diceritakannya dengan sangat-sangat sedikit komedi, dark komedi, tapi juga kita ngerasanya juga empati ya. Mereka tuh udah kerja keras, passionate banget. Bahkan semacam Junko yang cuma make up artis saja dia seneng banget tuh untuk make upin bintang pornonya gitu. Muranisinya gimana, dan Toshi yang kayak sidekicknya si Toru yang menyeret dari salesman jadi masuk ke industri porno, itu tuh friendship-nya tuh kuat banget. Bahkan sampai di akhir nanti kita bahas di akhir kan, Toru sama si Toshi ini baru kerasa, wah gak ada Toshi sepi ya, gak ada Toshi gimana. Jadi kemasan ya iceberg-nya itu tadi hanya porno di puncaknya, tapi di dalamnya tuh sangat friendship banget, tentang sebuah pengkhianatan, struggle, sama keserakahan manusia atau gimana kalau udah dapat kekayaan, itu diceritakan dengan sangat-sangat ini tidak fokus untuk menonton hal-hal yang berbau seksnya, justru kita malah tertarik dengan karakter-karakter friendship-nya itu yang wah kayaknya nggak bakalan, kasarnya kita nggak sempat buka celana deh untuk nonton ini, kita bakalan lihat intrik-intriknya itu, karakternya ini berjalan gitu loh. Jadi kalau kalian nonton ini cuma demi kepuasan badan kalian gitu, kalian salah banget ya gitu. Kayak film ini mengajarkan kita tentang banyak hal di luar tentang seks dan seks itu gitu, dan porn industri itu lah gitu sih. Nah, selain dari persahabatannya itu si Toru ini bisa mempergunakan krunya itu
untuk apa aja ya? Yang dari tukang angkat barang jadi pemeran utama, dari kameramen jadi istilahnya jadi pemeran utama, jadi tukang make up jadi kameramen. Nah itu semuanya itu benar-benar bisa dimaksimalkan, dan mereka istilahnya yang mereka ya sama-sama gila, ya udah ayo deh kita terjun, kita sama-sama udah deh langsung aja deh. Itu level jenius yang sangat unik dari si Toru-nya gitu. Dia ada makeup artist, dia nggak cuma jadi makeup, dia diajarin kemana, jadi leadership-nya si Toru ini diliatin banget gitu. Sampai akhirnya mereka loyal, kenapa? Karena mereka ngerasa, oh seorang makeup artist nggak cuma dandanin doang, tapi dia bisa diekspor bakat pikiran yang lain gitu. Cuman rugby yang nggak jelas, badannya berotot gede, ternyata di aktor utama cocok kok ini. Bahkan yang kurus pun jadi unique selling point yang, Chocupu juga boleh kok jadi aktor. Dan akhirnya sekarang trennya di Jepang kan, ya Bernonya juga pasti Chocupu kan yang jadi aktor utama yang terkenal gitu. Jadi, wow, ternyata emang Toru ini visionernya segila itu. Gitu. Jadi ide-ide gilanya itu bahkan bikin rating film industri porno itu lonjak tajam gitu. Itu yang wow banget Torunya. Setuju. Nah, ini Mas Bram nih. Kita istilahnya kita nggak bisa pungkirin nih, industri porno terutama Jepang nih, ini merupakan suatu industri yang nggak bisa istilahnya dipandang sebelah mata, karena mereka itu penghasilannya cukup banyak nih, dalam arti dan selain penghasilannya itu ternyata itu mereka yang mendaftar sebagai bintang, tanda kutip bintang JAV itu bukan hal istilahnya yang sedikit 1-2 orang, tapi itu sampai mungkin ratusan bahkan ribuan pendatang baru nih, baik itu wanita maupun pria. Dan kalau saya lihat-lihat itu ternyata itu katanya itu juga pendidikan mereka juga bukan yang istilahnya yang tanpa pendidikan, orang miskin, bukan, tapi ternyata itu yang berpendidikan pun mereka ingin mencoba nih. Nah, kalau menurut Mas Bram ini melihat istilahnya industri porno nih seperti itu gimana, Mas? Kalau saya balik lagi dengan kondisi sosial masyarakat yang beda pastinya. Kita ngomong soal, kita akan akhirnya komparasi dengan kondisi kita sekarang kan di Indonesia, itu pasti akan susah. Tidak mungkin orang atau seorang perempuan, misalkan kita bicara soal standar porn gitu, itu akan dengan sukarela, misalkan kita akan selalu menganggap bahwa orang di sini misalkan yang ada di sana, ada di industri itu misalkan itu adalah mereka yang terjerumus, tapi jangan kemudian background itu disamakan dengan yang ada di sana. Kita juga tidak tahu bagaimana kemudian mereka menganggap apakah masalah seksual itu adalah yang tabu atau tidak, misalkan apakah kemudian masalah industri porn itu dianggap sebagai hal yang masih ditutup-tutupi seperti di kita misalkan. Jadi menurut saya nggak relevan ketika kita mencoba menganalisis dengan pisau ala Indonesia misalkan gitu, Mas. Jadi menurut saya apalagi Jepang ini kan sebenarnya karakter yang unik ya. Kita tahu Jepang dengan semangat bushido-nya, samurainya begitu, dan kemudian ketika dia kalah perang dunia kedua, semuanya berubah, semua akhirnya dia menjadi republik begitu, dengan ada perdana menteri, even ada kaisar di sana. Tapi kan secara kultur masyarakat juga berubah gitu loh. Bagaimana kemudian perempuan yang sebelumnya misalkan memakai kimono, kita tahu di mana misalkan Samurai X itu apa kemarin yang kita bahas? Sorry, saya lupa. Samurai X. Ini Kenshin. Kenshin. Itu kan semua perempuan masih berpakaian panjang gitu loh. Tapi hari ini kita melihatkan budaya yang berbeda. Bagaimana kemudian rok yang harus di atas lutut, atau kemudian kaos kaki panjang sampai sebelum lutut misalnya, atau bagaimana kita melihat AKB48, kita melihat kalau istilahnya ini apa, Mas? Bukan kalau JLV itu kan yang langsung ya. Kan ada istilah yang mereka cuman pakai bikini tapi ngambil video yang lucu-lucu itu loh. Idol. Grafure. Bukan Grafure. Grafure. Artinya
Untung nyambung. Langsung nyambung. Kalau saya, Mas Bram ini pancingan apa gimana nih? Untung saya jawabnya idol doang. Tadi saya nggak ngerti. Dijawab enggak, jawab juga ketahuan. Iya, kalau nggak dijawab nanti kita lanjut nih ngobrolnya. Iya. Grafur itu kan nulis aja, ada segmentasi tersendiri gitu loh. Iya. Itu menurut saya mungkin bisa dianggap sebagai kesenian, bukan kemudian bukan menjurus kepada porn, karena memang kalau kita lihat Grafur sama sekali tidak dibuka, even mereka pakai tubis misalkan di pantai misalkan, dengan gaya-gaya yang genit ya kan. Jadi menurut saya masih cukup relevan kalau kita sekilas gitu ya, misalkan saya orang yang belum pernah ke Jepang tapi melihat dari film dan dari budaya untuk masalah itu. Dan mungkin itu bisa jadi sesuatu prestasi kali ya buat orang-orang sana untuk bisa masuk industri. Walaupun kemudian seperti ketika Muranishi ini perusahaannya bangkrut kan, banyak kemudian mantan pemain filmnya juga kerja di supermarket, tapi ternyata mereka dapat stigma sosial dan segala macam, dapat diskriminasi sosial dan segala macam ya. Mungkin itu juga terjadi, tapi kita balikan lagi bahwa itu era 80 90 awal ya, kalau kita lihat Naked Director 2 kan. Ada ya mungkin kondisi yang sekarang mungkin lebih terbuka gitu loh. Saya melihatnya gitu sih, Mas Tewan. Ya, tapi sih kalau waktu itu saya lihat-lihat itu emang benar sih, dalam arti memang ini menjadi salah satu istilahnya profesi. Kita ngomong ini udah ngomong profesi nih, dalam arti profesi menjadi idol JAV, di mana mereka itu diiming-imingi bayaran besar, mungkin puluhan juta, 30 juta sampai sekian puluh juta untuk berapa film tuh, dalam arti. Dan itu kan cukup istilahnya menggiurkan bagi mereka nih yang membutuhkan istilahnya, atau istilahnya malah bukan hanya membutuhkan duit, tapi mereka itu memang tertarik terhadap acting di situ tuh, karir. Kita ngomong karir nih ya, karena di sini ini bukan ibarat kata oh ini saya terdesak nih jadi saya mau jadi ini, itu belum tentu nih. Ternyata ini kalau kita lihat ini ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang ingin meniti karir seperti ini, karena di dalam film ini pun yang dikasih lihat justru mereka itu yang ditawarin, dan mereka itu punya keinginan tersendiri tuh, dalam arti. Jadi sedangkan kalau yang butuh uang itu yang kayak pacarnya si Toshi itu kan berbeda tuh ya, karena hutang daripada hutang segala macam. Nah, tapi tadi itu kata Mas Bram yang bilang itu, semodern-modernnya kita di sini, dalam arti bahkan saya rasa itu di dunia barat pun ya, misalkan kalau ada keluarga, kita ngomong anak yang mengambil keputusan untuk menjadi karirnya di situ, yaitu sangat resikonya sangat tinggi nih sebagai orang tua nih, apakah akan mengusir dia atau enggak nih. Habis itu belum lagi om tantenya. Nah, belum lagi tadi itu lingkungannya tuh. Gimana misalkan kalau dia lancar-lancar karirnya sih, ya mungkin lancar-lancar karirnya nanti suatu saat dia akhirnya jadi produser film porn juga, atau bahkan loncat ke film beneran nih, tanda kutip film beneran lagi, agak kasar sih, dalam arti film biasa istilahnya, film action, film drama. Nah mungkin mereka banting setir nih. Nah itu mungkin masih ini, tapi kalau ada beberapa kan yang pasti kan ya karirnya juga istilahnya tidak bagus, habis itu akhirnya mereka berhenti, atau mungkin ada beberapa itu yang stres, akhirnya itu mereka nggak tahan di dunia ini dan menyesal akhirnya berhenti. Tapi kan karena nasi sudah menjadi bubur, istilahnya kan pasti kan udah terjadi kan, udah ada itu, dan pasti yang tadi itu sanksi sosial itu nggak bisa istilahnya dihindari ya, dalam arti ya. Nah kalau menurut Mas Aska tuh misalkan apa? Ya lanjut. Enggak, tadi kenapa Pak? Iya, bahkan sampai sekarang sih kayak artis idol mantan artis AV-nya pun yang udah pensiun tuh mereka akhirnya memutuskan untuk nggak tinggal di Jepang gitu. Kayak yang kita udah kenal kayak Maria Ozawa, dia kayaknya sekarang di Filipina. Aoi itu sekarang menikah di Cina gitu. Jadi mereka kayaknya juga setelah pensiun juga udah nggak stay di Jepang gitu. Tapi industrinya tetap jalan, cuman hanya mental pornstar-nya ini mereka takut untuk dihujat, mungkin karena budaya timur juga kan Jepang ini, jadi mereka tetap ada sisi julidnya tetangga sebelah gitu, ngapain sih industri porno masih kayak gitu,
cuman mereka masih lebih ekspresif, kayak udah ada sisi kanan dan kiri ini gapnya terlalu tinggi aja, jadi sangat plural gitu ya, yang sangat open minded gitu lah. Menurutku sih gitu, artis-artis idolnya udah ya nggak kuat aja mungkin dia di Jepang sama waktu yang lama gitu setelah terekspos jadi pornstar. Atau istilahnya ingin melupakan atau istilahnya mengubur masa lalu kali ya. Iya, kayak kesannya gitu, kayak ya dia juga manusia gitu, nggak cuma mesin seks dan kawan-kawan sebutannya itu gitu. Sebetulnya kan kalau boleh nambahin dikit Mas, sama seperti kasusnya Megumi kan, ketika dia di season 1 cukup berkonflik dengan ibunya kan, karena dia memang pendidikan tinggi, tapi dia menganggap ini kemudian kebebasan berekspresi apa, dan yang saya kagumi adalah gini, Megumi walaupun kemudian dia menjadi bintang porn, tapi dia tidak menjadi simpanannya Toru gitu loh. Iya kan? Kita kan selalu menganggap bahwa ketika bintang porn ya bisa bisa dipakai gitu kan. Tapi kan di serial ini enggak. Ini mereka profesional. Ini pemain seni, pemain peran yang memang ya as a profesional gitu loh. Dan Megumi akhirnya menjadi humas di PH-nya siapa Toru yang baru gitu loh. Jadi menurut saya ini cukup menarik bahwa bagaimana kemudian penggambaran perempuan-perempuan itu yang menjadi bintang itu tidak menganggap ini sebagai hal yang apa ya terdesak, hal yang direndahkan itu ya betul. Tapi ini profesi yang punya nilai gitu loh. Itu sih poin menarik kalau saya lihat dari perspektif mereka gitu. Merinding. Merinding. Kenapa merinding Mas? Ya itu bener kayak Megumi itu sosok karakter yang dia itu yang maju sendiri, mengajukan diri, bukan ditawarkan atau apa. Dia punya jiwa liar yang nggak bisa diekspresikan karena di rumah itu terlalu rapi sama orang tuanya yang mungkin terlalu sopan, terlalu nyaman, tapi dia punya yang mannernya oke, tapi dia punya jiwa seksual yang tinggi dan dia mengembrace-nya juga dengan dia punya bulu ketek. Enggak, aku juga jelek juga bulu ketek gini, tapi aku tetap bersinar. Jadi itu menentang stigma ya sebetulnya ya kala itu ya. Iya, makanya walaupun dia pornstar, tapi dia bisa di something unik dan dia ada di level atas gitu. Dia bukan hanya dibayar untuk jadi pornstar. Aku ini cuma pengen melampiaskan seksualitasnya, tapi tetap ada posisi di atas dan tetap dia dikenal dengan orang yang ya saya wanita tangguh, saya wanita yang punya suara, saya punya something yang bisa diperjuangkan gitu. Ini yang bikin merinding kan si Megumi ini, walaupun dia pengen jadi pornstar, tapi bukan karena material gitu, tapi karena dia pengen something yang pengen digerakkan gitu dari sisi wanita gitu lah. Itu yang bikin wah. Betul. Dan istilahnya dia itu tanda kutip itu otaknya jalan, dalam arti dia itu strateginya jalan. Dia itu bukan hanya sebagai istilahnya tadi itu sebagai objek aja, tapi itu dia itu yang memberikan masukan-masukan dan istilahnya dia itu yang menjaga sebenarnya ini salah satu orang yang menjaga industrinya si Toru di film ini seperti itu. Benar. Nah, seperti yang kita ketahui juga nih sekarang ini dunia atau industri porno ini juga ternyata ini juga istilahnya bukan hanya asal ya ayo kamera action langsung gitu. Tapi ternyata itu di sini pun dari penggarapan cerita, dari actingnya, bahkan ada award khusus untuk mereka nih. Dalam arti award khusus untuk bintang porno, baik itu film, kita ngomong film porno, baik itu untuk ceritanya, direktornya maupun aktrisnya. Nah ini menggambarkan bahwa mereka itu sebenarnya itu ingin dihargai juga. Dan mereka itu juga bukan hanya istilahnya, ya itu tadi itu mereka itu juga berakting dan bekerja istilahnya sesuai dengan naskah yang diberikan oleh mereka nih. Dan emang setuju nggak setuju, emang kita bingung juga dalam arti di satu sisi memang kita bilang kalau kita sebagai istilahnya penonton mungkin kita istilahnya oke, ya kenapa sih ini cuma buat kenikmatan gini nggak ada yang dirugiin. Tapi kalau misalkan kalau kita udah meletakkan diri, kalau kita misalkan suatu saat nih kita sudah menjadi orang tua nih,
Ya Mas Bram ya, gimana Mas Bram misalkan kalau nanti punya anak cowok nih, terus ketahuan kayak di film American Pie lagi nonton film porno. Waduh, belum kepikiran Mas. Belum pikiran. Dan anak saya cewek kan, jadi kayaknya nanti dulu. Makin serem. Atau Mas Bram bilang, minta linknya dong buat papa. Aduh, belum pikiran sampai situ. Belum pikiran ya. Nah, kalau Mas Aska sendiri gimana Mas Aska? Misalkan kalau misalnya kayak gitu, misalkan kalau suatu saat nih berpikir bahwa, aduh, gimana kalau anak gue suatu saat ini nonton nih, aduh, takut gak ngerusak saya ngerusak? Anak lagi. Aduh. Belum ya. Nah, nanyanya belum. Soalnya yang udah punya anak masih belum kepikiran. Iya. Nggak relate sih ngomongin masalah anak nih. Aduh. Dunia udah terlalu kejam nih. Udah mulai rusak. Jangan takut mau bikin anak, mau ya generasi berikutnya. Takut. Takut lebih ngeri nanti zamannya ya. Nggak tahu nanti internet udah kayak gimana. Makin barbar. Nah, di sini juga kalau kita lihat ini, selain tadi itu industri porno, di sini ini sebenarnya itu menggambarkan teknologi. Kalau kita lihat itu dari awal itu benar-benar dari beta sampai di ujungnya itu adalah benar-benar kabel TV ya, satelit TV ya, dan itu benar-benar diperlihatkan itu Jepang itu teknologinya itu benar-benar berkembangnya itu secara cepat tuh. Tahun 80 ke 90-an pun pasti Torunya keluar dari penjara, dia juga kadang-kadang terlihat itu agak gegap teknologi tuh awal-awal tuh. Loh, ini kok udah berubahnya segini gini nih. Nah, ini benar-benar kalau menurut saya sih benar-benar wow sih. Kita bisa melihat dalam film ini nih teknologi ini nggak main-main nih. Bayangin tuh. Dan apalagi misalkan kalau kita ngomong ke season 2 itu udah satelit, misalnya TV satelit segala macam, itu satu terobosan tuh. Dan istilah hanya orang-orang yang punya visi melihat kesempatan atau visi itu ingin maju bersama dengan zaman yang sedang berkembang. Seperti itu Mas Aska ya. Benar banget. Ini kayak napatilas gitu loh, kayak era 80-an itu mereka udah punya majalah porno yang bebas dijualkan, diperjualbelikan. Terus di tahun 90-an mereka udah punya TV satelit macam Indovision. Sedangkan macam culture shock ya, kalau misalnya orang Indonesia nonton tuh tahun 2000-an itu kita masih punya Sarah Hazari atau di majalah populer tuh tahun 2000-an awal masih tertutup gitu, dan mereka tuh tahun 90-an tuh udah porno dimasukin di Indovision ibaratnya. Jadi kayak wow, kita emang beneran jauh tertinggal ya dari segi industri, dari segi teknologi gitu. Kayak malu juga ya, di luar dari segi moral value film-filmnya ya, tapi mereka itu punya inovasi, punya sudut sisi tentang teknologi, tentang industri hiburan itu jauh banget. 90-an masa udah masuk Indovision gitu kan, kayak wow, ini kalau kita tinggal di Jepang udah benar-benar dewasa secara moral itu mungkin kita udah tahu ya. Tahun 90 kita udah tahu, mungkin lebih dewasa kali ya. Nggak tahun 2020 kita masih berkutik dengan ITE di sini kan kayaknya malu banget. Gitu sih, kayak gambaran kasar tentang kejomplangan. Dan Jepang ini kan juga dia memantau industri dari barat kan. Di barat ini mereka udah bisa full. Kita Jepang udah nggak mau kalah nih. Jadi tunjukkan lewat Torunya kan. Oh, kita juga harus bisa dong, masa kita masih fake terus karena masih di barat bisa gitu. Dan dia diceritakan juga, dia menyutradari film dengan aktrisnya pun dari barat. Itu kan udah benar-benar visi yang beyond gitu dari seorang sutradara porno lokal. Itu yang diperlihatkan, segila itu industrinya, secepat itu progresnya juga gitu. Dan terbukti produksi PH-nya si Toru tuh sukses besar kan gitu, dengan model-model yang difoto dalam satu figur itu 30 orang model gitu-gitu. Ya, gila sih. Bahkan katanya itu mungkin Jepang itu
industri itu melebihi dari Amerika kali ini dalam misalnya dalam industri pornnya nih, dalam arti dari peminat untuk para pendaftar menjadi pemainnya dan lain-lain, itu mereka ini nih entah kenapa nih lebih besar nih sampai sekarang nih dalam arti dibandingkan negara barat nih. Saya nggak ngerti sih itu yang menjadi daya tarik mereka itu apakah karena penghasilannya, apa istilahnya memang banyak orang yang punya jiwa untuk eksperimen, ingin menjadi bintang di dalam arti ingin karir, bukan dalam arti bukan butuh uang, tapi ingin berkarir di bidang itu tuh. Karena kalau kita ngomong butuh uang kan apa sebanyak itu orang yang butuh uangnya, saking butuh uangnya pengen menjadi bintang ini. Nah pasti kan ada antara ingin mencoba terkenal menjadi idol atau istilahnya tadi itu butuh uang sih, seperti itu sih. Nah itu sih. Nah Mas Aska, kode-kode nuklirnya kode-kode nuklirnya gimana, Mas? Familiar? Gimana? Kode-kode nuklir dari JAV. Kan nggak mungkin kita ngomong kode, ngomongnya kan kalau di dunia maya kan ngomongnya kan kode nuklir nih. Iya. Bingung dia. Ekspresif itu mereka vulgar gitu. Mereka ngomongin hal-hal tabu itu udah lugas gitu, jadi nggak ada maaf-maafnya udah nggak ada tuh. Sekasar ketemu orang di jalan, nggak jadi bintang porno gitu loh. Mereka so frontal itu loh. Kita kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus open castingnya kan pelan-pelan, diam-diam gitu. Mereka so vulgar itu. Tapi profesi bintang porno di sana udah kayak influencer atau YouTuber di Indonesia gitu. Eranya kayak era gitu. Jadi kayak orang tua, kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu kan, kayaknya stigmanya jelek. Nah mereka, saya mau jadi bintang porno gitu juga stigmanya jelek, tapi menggiurkan duitnya dan karirnya tuh cerah gitu. Itulah yang bikin Jepang tuh unik dan gila sebenarnya. Walaupun tadi itu banyak yang mundur, istilahnya yang pensiun, yang tadi itu karena istilahnya trauma, karena penyakit dan lain-lain sih, seperti itu sih. Nah, Mas Bram, dari season pertama, season kedua ini ada hal-hal yang benar-benar berkesan nggak? Atau adegan yang berkesan nggak? Yang memorable? Kalau adegan sih ini, Mas. Pada saat pesta terakhir. Jadi ketika Toru sama Kawada sudah muak banget sama si Toru begitu. Terus kan ada yang mereka kayak pesta akan launching segala macam. Tapi kan gitu, kelemahannya Toru yang ambisius ini kan adalah selalu target. Dia lupa bahwa ternyata SDM yang dimiliki oleh PH-nya dengan Kawada memang tidak mumpuni gitu untuk mengejar TV kabel, TV satelit yang dia inginkan. Itu menjadi salah satu momen yang buat saya cukup menarik, karena itu menjadi titik balik kan sebetulnya perpecahan antara dua orang yang ngerintis dari awal nih. Kita sampingkan dulu ya, karena kan kita bilang dia sidekick-nya Toru sebetulnya. Gitu. Jadi dua orang yang memulai dari awal, yang satu memang produser, satu kemudian di hire sebagai sutradara, yang ibaratnya mulai dari bawah lah gitu loh. Itu pecah. Jadi kan cukup relevan gitu loh. Kadang kan kita mau bikin apapun ketika kita masih mulai dari nol, belum punya apa-apa, mungkin kita solid, tapi ketika sudah ada hasilnya, biasanya pemikirannya ada yang kemana, dan itu bisa bikin perpecahan gitu loh dalam sebuah grup, dalam sebuah project. Dan walaupun kemudian di ending season 2 itu disesali ya, karena si Toro akhirnya bangkrut dengan PH barunya dan akhirnya mencoba kembali bersama Kawada dan juga Toshi, tapi kan ternyata juga tidak berhasil. Jadi seandainya dia tidak walk out dan membuat para kru di saat itu memilih antara gue Toru atau lu milih sama si siapa Kawada gitu kan, seharusnya tidak ada momen itu. Kalau momen itu tidak ada, emosi tidak semeluap itu, ambisi yang seakan membutakan semua kerja keras yang dilakukan bersama, mungkin ya dia mungkin tidak akan berakhir sebagai orang jual pinggir jalan yang di bawah terowongan itu, mungkin ya. Gitu sih. Jadi menurut saya itu momen yang pada saat itu.
Betul sih, itu momen yang satu sisi ya cukup jelek juga sih dalam tim kalau melihat perpisahan satu persatu dari mereka itu kayaknya ya sedih juga sih dalam itu ibarat kan udah keluarga ya dalam arti ya satu persatu tuh dari si Kawada terus habis itu nanti yang kameramennya itu satu persatu kan pergi tuh. Nah itu ya itu akibat dari istilahnya dari ambisi yang nggak bisa benar-benar dibutakan oleh ambisi dalam arti nggak menerima saya masukan dari kiri kanan nih nggak mau nerima rem lah kita bilang ya itu sih mungkin nilai yang harus kita tarik sih ya. Nah Mas Aska kalau kekurangan dari film ini ada nggak Mas? Atau istilahnya ini bukan kekurangan atau padahal mau bilang yang paling berkesan itu malah prakteknya, tapi kalau kekurangan apa ya? Tadi yang paling berkesan apa tadi mau ngomongnya? Kalau pakai pertanyaan sama kayak Mas Bram ya tentang apa yang terkesan ya kayak season pertama tuh kita have fun dengan software industry, kita dikasih tahu kelamnya, serunya, lucu-lucunya. Tapi season kedua ini kok semakin emosional, semakin ngaduk-ngaduk perasaan gitu. Nah, expect kita nggak sih ya nonton film Naked Director itu dengan perasaan gelisah dan volume kecil pakai headphone gitu, kok berubah jadi sebuah drama drakor gitu. Jadi kayak kesannya kok jadi sedih, kok jadi depresif, kok jadi persahabatan diaduk-aduk kayak gini gitu loh. Jadi kayak nggak siap gitu. Dan untung nggak siapnya dengan keadaan hal yang positif ya. Soalnya third act-nya tuh belum anjlok banget gitu. Kayak hancurnya persahabatan, si Toshinya mati itu klimaks sih, itu kayak bikin itu kayak berkata-kata gitu. Terus ada tuh si siapa Megumi itu yang sisi pertama kita nontonnya gelisah dengan suaranya kecil, sekarang kok jadi menangisi si orang yang sama ini, karakternya tuh berkembang itu gitu. Ini gila kayak penulisannya kok bisa se-dark itu, se-mellow itu. Jadi ketika si mati itu turning point-nya gede, tapi impact-nya itu benar-benar wow, kok malah jadi nangis dengan film dark komedi kayak gini gitu. Ini nggak cocok nih buat ditangisi gitu, tapi emang worth it untuk ditangisi gitu. Setuju. Nggak deket sama Toshi di season pertama, kenapa jadi begitu dia hilang langsung ya kalau nggak ada Toshi juga si Torunya juga nggak di siapa-siapa kan gitu kan, kesannya gitu. Jadi sakit gitu kayak begitu dia mati itu sangat-sangat terkesan. Jadi udah nggak mikirin adegan ranjangnya bagus, modelnya cantik-cantik semua, bugilnya nggak memikirkan itu. Berkesannya nggak ke situ, adegannya panjang di Netflix bisa nonton porno gratis, enggak. Ternyata lebih ke karakternya, melonya, si cupu yang tinggal nikah sama cinlokannya itu, terus habis itu si Rabi yang makan ramen terus nangis itu, ya ampun buset ini film apa gitu kan. Kenapa jadi menyedihkan sekali gitu ya. Itu kayak film porno selalu punya sisi kelam yang emang bikin kita berempati sama pekerjaannya gitu, ada sih kasihan sebenarnya. Ya itu mereka dapat juga dari situ gitu. Kalau cari kekurangan susah ya, mungkin screen time bidang pornonya kurang banyak aja, mungkin itu kurang. Cameo-nya kurang banyak kali ya. Si kakek Sugiono-nya nggak muncul ya. Mas Aska. Susah banget cari kekurangan dan lebih dicari aja ya udah mungkin bintang porno kesukaanku nongol cuma 2 detik gitu aja udah kelar itu kapan cuma dikit gitu. Aduh, itu aja saya nggak tuh. Saya kira itu semuanya bintang apa? Cuman pura-pura doang tuh. Nggak ada cameo yang penting nih saya. Ternyata ya kurang pengetahuan saya. Tapi bintang-bintang yang di bintang figura itu ternyata waktu di title scene-nya gitu, nama-namanya yang sebenarnya faktanya mereka asli idol semua itu. Yang catwalk, terus habis itu di teater waktu itu, yang dancing. Emang pas semua itu, emang mereka emang
kayak aslinya memang asli idol gitu. Dan ya ada 2-3 nama yang emang terkenal. Kalau penikmat atau apa mungkin kayak Easter egg-nya tuh banyak tuh. Ini main gitu. Jadi kayak punya hiburan tersendiri gitu. Si Chiba, siapa? Chiba itu ini juga nggak? Pemain Jeff juga nggak sih? Oh, kalau itu yang love interest-nya Toru yang season 2 ya? Iya, yang penggantinya Megumi lah ibaratnya. Anak emasnya yang season 2. Kelihatannya bukan sih. Iya, kelihatannya bukan. Ini ya, peran beneran ya. Iya, dia aktris aja sih, aktris. Sama kayak Megumi, katanya juga aktris kan. Tapi kalau kayak yang dalam satu frame sama Toru dalam screen gede rame-rame itu, ya udah itu kelihatannya ya idol semua itu. Gitu. Aduh. Easter egg-nya lumayan unik ya. Iya, benar sih, saya setuju sih sama Mas Aska itu, di mana season 1 itu kita kesannya itu, ayo diajak nih, ayo kita tonton nih, istilahnya kegilaan seorang yang visioner. Jadi seolah-olah nih kita diajak masuk ke dalam ini, ayo kita membuat suatu visi yang keren nih, istilahnya yang visioner nih. Wah, kan pace-nya kan juga lumayan cepet ya, kegilaan demi kegilaan, ditangkap keluar penjara, terus ada ide gila lagi di pesawat, di ini, di itu, wah, akhirnya itu di penjara lagi. Dalam arti itu kan dalam arti benar-benar semangat tuh, istilahnya semangatnya memuncak istilahnya. Dalam arti kita diajak tadi itu dengan komedi yang benar-benar wah, benar-benar absurd segala macam itu, tapi itu semangat. Nah, pas di season kedua, ya itu akhirnya itu kita bertubi-tubi dihantam istilahnya ulu hati kita nih dengan permasalahan-permasalahan kenyataan hidup dari mereka, yang mana kemungkinan besar adalah dari kesalahan, memang kesalahan perhitungan dari si Torunya sendiri, karena kan dia kan season kan yaitu high risk high benefit. Akhirnya itu karena risknya terlalu besar, ya dia nggak bisa menangkap istilahnya resikonya itu, ya udah berkali-kali kan hancur. Dan itu mungkin dalam arti itu dia yang bisa kita ambil pelajaran demi pelajaran itu tadi itu dari masih si Toru ini bisa visioner, melihat apa yang belum bisa dilihat orang, dan tahan banting nih. Dalam arti bahkan dia bilang kalau seorang sutradara porno itu belum sah kalau belum ditangkap istilahnya kan. Dalam arti kalau dari mereka itu kan itu benar-benar pikiran itu benar-benar gila tuh. Terus habis itu tadi itu semua krunya bisa dipergunakan dengan berbagai macam, lu multifungsi lah, lu sebagai ini segala itu dengan keterbatasan itu. Nah, itu bisa diterapkan mungkin sebagai dari startup yang sekarang ini nih, yang baru mulai startup ini kan mungkin kan mau nggak mau kan multifungsi semua tuh. Terus belum lagi marketingnya, batu aja bisa dijual, itu kan bayangin aja tuh, batu bisa dijual, ngomong itu pinter banget. Wah, ini sangat cocok sekali. Mulut. Nah itu sih, itu benar-benar emang ini sih tadi itu sayang banget sih kalau misalkan nonton ini cuman ngelihat adegan esek-eseknya kita ngomong ya, itu benar-benar sayang sih, karena ini banyak nilai-nilai atau bahkan tanda kutip itu pelajaran oh ini kayak revolusi industri, revolusi istilahnya porn segala macam itu kita bisa lihat dengan kacamata pengetahuan nih, itu sih. Nah, Mas Bram, sebelum kita tutup, serial ini ditonton atau dilewatkan? Ditonton, harus ditonton. Kenapa? Jauhkan ekspektasi soal kepornoannya, tapi ini buat saya cukup mengajarkan kita sebagai leader, itu kita harus ingat dengan siapa kita memulai dan siapa saja orang-orang yang bersama kita saat kita susah. Karena film ini mengajarkan di season kedua, Toru segitu melupakannya, siapa yang ada di samping dia, dan ternyata ketika orang-orang yang berjasa sama kita pergi, kita bukan siapa-siapa. Gitu sih. Mantap. Jelek tuh ya, benar-benar job itu. Bahkan yang baru-baru ya ninggalin aja itu kan, bintang-bintang barunya kan ngata-ngatain mereka, mana gaji gue, mana ini. Bahkan saya yang loyal itu adalah orang-orang yang pertama yang membangun kerajaannya itu dari awal tuh. Betul. Nggak usah digaji, nggak apa-apa deh.
walaupun menurut saya, walaupun Chiba pun sebetulnya kan dia tidak tahu gimana susahnya Toru dari awal memulai ini, gitu loh. Beda dengan Megumi yang sebenarnya cukup meresapi bagaimana Toru untuk visinya Toru membesarkan ini dan segala macam. Ibaratnya kayak ya istri pertama, istri kedua lah. Istri kedua kan tidak akan tahu bagaimana jatuh bangunnya si laki-laki ini, gitu loh. Ya, saya salah ngomong nggak sih barusan? Enggak. Kayak ini Mas Bram nih sangat berkesan sama si Chiba nih. Cantik sih, emang cantik sih. Ini Thailandnya unik ya itu ya. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Film ini, serial ini perlu ditonton atau enggak dan kenapa? Wajib ditonton tapi dengan kepala atas dan kepala bawah, itu aja sih. Itu lebih bermakna kalau kita tonton dengan kepala yang dewasa gitu, bukan hanya ada film porno gratisan di Netflix kayak semacam film barat yang kemarin itu apa sih, yang film kayak yang 365 Days atau bukan yang 6 Life. Ya 65 hari itu. Sex Life pun juga termasuk. Itu kan mungkin nontonnya ya udah hanya sebatas pakai kepala bawah kayaknya cukup gitu. Tapi kalau ini nggak bisa pakai kepala bawah. Kepala atas harus berpikir dengan cara oke, ini bisnis, ini pengetahuan kita. Kita tahu industri Jepang itu gimana bisa sekelam itu, gimana bisa semaju itu dari film ini kita tahu. Kenapa film Jepang itu masih bertahan sampai sekarang, bisa bersaing sama dunia barat. Ya karena struggle-nya orang-orang di balik karya itu benar-benar yang dipertaruhkan banyak gitu loh. Dari di penjara, dari dibuang sama orang tuanya sendiri. Itu kita nggak tahu, kita cuma taunya ya udah harus di layar, ya di acting gitu, kayak terpuaskan selesai. Tapi struggle-nya mereka itu yang kita harus hargai lah, di luar dari nilai moral ya. Tapi struggle-nya mereka, kultur kerja kerasnya Jepang itu harus kita contoh, udah gitu aja sih. Yang wajib ditonton. Jadi ya saya sama kayak Mas Bram sama Mas Aska, ini serial emang harus wajib ditonton. Menurut saya sih wajib sih, karena ini banyak pelajaran yang bisa diambil, dalam arti dari pelajaran pengetahuan tentang perkembangan, tadi kan saya pernah sempat bilang itu, perkembangan industrinya, perkembangan teknologinya, bahkan nilai-nilai leadership kita bisa melihat dari yang positif maupun yang negatif nih, untuk kita ambil sebagai pelajaran agar kita bisa menerapkan dan menghindari apa yang sebaiknya kita hindari. Oke, nih Mas Bram, Mas Aska, thank you banget nih pembicaraan hari ini yang kayaknya ini masing-masing menahan lidah nih supaya nggak kelepasan. Tahan biar aibnya nggak kebongkar. Jaim semua. Biar dolarnya hijau, biar nggak dolar kuning. Oke, sekali lagi thank you banget nih. Semoga di lain waktu kita bisa membahas film atau serial lainnya. Oke, sekali lagi Sobat Business Night, jangan lupa mendengarkan episode selanjutnya. See you. Thank you.